الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله رب العالمين قائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan pada umumnya untuk kita sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Akhir-akhir ini kabar kewafatan ulama sering kita dengar dari mulut ke mulut, dari media ke media lainnya. Kemarin kita telah ditinggalkan oleh seorang ulama besar. Seolah ketika kita ditinggalkan olehnya, seolah bumi sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri keberadaannya. Orang-orang soleh dipanggil satu persatu dan hanya menyisakan kisah-kisah terbaik mereka di dunia. Keberadaan ulama dan orang-orang soleh menjaga keberlangsungan dunia. Mereka menuntun menuju kebenaran dan pengarah menuju kebaikan. Kehilangan salah satu dari mereka menunjukkan berkurangnya penuntun dan pengarah perihal bagaimana hidup di dunia secara semestinya atau bagaimana seharusnya. Saat ini dunia sudah mengambil hiasan-hiasan yang sangat berharga dan diistirahatkan di alam berbeda, yaitu alam bagian bersama dengan Tuhan. Kehilangan mereka menjadi musibah luar biasa yang perlu ditangisi dengan hati ikhlas. Sebab memang ada sabda Nabi yang mengatakan malam yazan bimautil alim fa huwa munafik. Siapa saja yang tidak berduka cita, siapa saja yang dengan matinya seorang alim, maka orang itu adalah orang yang munafik. Orang yang munafik 3 kali Nabi mengatakan ini. Dan kehilangan ulama harus kita hadapi dengan penuh rasa takut. Sebab dengan kewafatan mereka manusia tidak memiliki orang-orang yang menjadi sandaran untuk mengadukan keluh kesah yang ia alami, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tatanan keagamaan, sosial, keilmuan dan lainnya. Ulama dan orang soleh adalah penyelamat dari kesalahan dan kerusakan di dunia. Mereka adalah pengemban amanah terberat selama keberadaannya di dunia. Karenanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai khalifah untuk mengurus keberlangsungan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sebagai khalifah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat di atas secara tegas Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi agar mengurus dunia dan isinya. Allah sangat paham dan tahu akan kebiasaan dan watak manusia seperti apa dan bagaimana jadinya. Karenanya tujuan inti penciptaan itu adalah agar mereka menjadi orang-orang yang mengurusi dunia secara turun-temurun. Said Tantawi dalam salah satu kitabnya yang hebat, Tafsir Al-Wasit, menegaskan bahwa pertanyaan para malaikat kepada Allah bukan bermaksud menentang atau menyangkal dan mengingkari kehendaknya, namun murni ingin menanyakan apa hikmah dari kehendak itu. Karena menurut para malaikat perbuatan manusia di muka bumi ini lebih dominan dalam membuat kerusakan dan kesalahan. Sedangkan para malaikat sudah terbiasa melakukan tasbih dan mensucikan asma Allah. Kemudian Allah menjawab yang lebih tahu masalah dan mafsadatnya. Allah yang lebih tahu masalah dan mafsadat, tidak yang lainnya. Menurut Said Tantawi, penciptaan manusia di muka bumi akan menjadi dua bagian. Ada yang hanya melakukan kerusakan dan perpecahan, dan ada juga yang sangat menjaga kebaikan dan perdamaian. Poin yang terakhir inilah, yaitu sangat menjaga kebaikan dan perdamaian yang diperankan oleh orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, para kekasihnya Allah, orang-orang istimewa di sisinya, para ulama mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang mencintai para ulama serta mengikuti semua teladannya. Dari penjelasan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Tantawi di atas tadi, sangat tampak bahwa para ulama menempati posisi yang sangat inti dalam urusan keberlangsungan dunia. Bahkan hakikatnya mereka lah yang menjaga bumi dan isinya. Mereka pula yang merawat, mempertahankannya. Kehilangan mereka menunjukkan kurangnya kebaikan dalam tatanan hidup keberlangsungan. Tidak hanya itu, keberadaan para ulama merupakan ruh dari keberadaan dunia ini. Layaknya badan, seperti badan, jika salah satu anggotanya tidak berfungsi karena sakit, maka kenyamanan badan akan terganggu dan tidak bisa melakukan aktivitas normal sebagaimana biasanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ahli tafsir terkemuka, yaitu Syekh Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. Kita kenal dengan Tafsir Al-Alusi. Kata beliau, mata faraka hadzal insanul alim, mata al-alamu li'annahu ruhul ladzi bihi qiwamuhu, fa huwa al-imadul ma'nawi lis-sama' wad dunya wa darud dunya jari'atun min jawaiz jasadil alam alladzi insanu ruhuhu. Ketika manusia yang alim berpisah dari dunia atau wafat, maka seolah alam mati, karena ia adalah ruh yang keberadaannya menjadi tiang maknawi bagi langit. Dunia merupakan salah satu anggota dari berbagai anggota alam semesta, di mana manusia yang alim adalah ruhnya. Penjelasan Syekh Al-Alusi ini memberi kehati-hatian kepada kita, kepada umat manusia khususnya yang beragama Islam, bahwa kehilangan para ulama sangat berdampak besar bagi kehidupan dunia dan keberlangsungan dunia ini. Kehilangan mereka menyebabkan alam semesta kehilangan ruhnya, sementara kehilangan ruh niscaya menunjukkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana cara mengobati alam semesta yang sedang sakit ini disebabkan telah wafatnya ulama? Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tursi, beliau mengutip perkataan Sayyidina
wajah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan al-alimu wa idza mata al-alimu sulama fil Islam sulmatan la yasudduha illa khalqun minhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh orang alim lebih utama daripada orang yang berpuasa, tidak tidur malam dan berjihad. Jika orang alim wafat, maka akan ada celah atau kekurangan dalam Islam yang tidak bisa ditutupi kecuali oleh generasi-generasi penerusnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Sayyidina Ali ini yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, tidak ada cara yang lebih baik ketika para ulama satu persatu meninggalkan dunia kecuali dengan cara menggantikan posisinya, yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjadi penerus yang lebih baik daripadanya, atau setidaknya bisa mengimbangi peran-peran para ulama yang telah wafat. Sebab kehilangan satu ulama merupakan musibah terbesar bagi Islam dan pemeluknya. Kepergiannya menjadi kekurangan yang perlu segera diperbaiki, dan untuk memperbaikinya adalah dengan menjadi generasi yang siap untuk menggantikan peran ulama yang sudah tiada. Adapun orang yang menjadi penerus para ulama, tidak ada cara lain kecuali dengan belajar dan belajar dan belajar. Sebab kehilangan para ulama menunjukkan kehilangan ilmu yang ada pada dirinya. Hal ini tidak akan pernah terpenuhi jika para generasi penerus perjuangannya tidak cinta ilmu, meremehkan ilmu, meremehkan orang yang berilmu, dan lebih cinta kepada dunia. Oleh karena itu, mempertahankan jasa para ulama adalah dengan cara terus dari ilmu para ulama. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang hebat Fathul Bari, beliau mengatakan fa innahu la yurfa'u illa biqabdil ulama wa ma dama man yata'allamu al-ilma mawjudan la yahsulu rafu. Maka sungguh ilmu tidak akan diangkat kecuali dengan diangkatnya atau wafatnya para ulama, dan selagi masih ada orang yang belajar ilmu, maka tidak akan berlangsung pengangkatan ilmu. Maka oleh karena itu diperbanyak kita untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Harus diakui, generasi penerus ulama tidak bisa disamakan dengan para ulama sebelumnya, karena ada hadis yang mengatakan khairu ummati qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian orang-orang yang generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi penerus itu hanya sebagai penerus perjuangannya, dan mungkin bukan sosok ulama sejati sebagaimana yang diganti. Maka tidak heran jika langkah dakwah dan pengajarannya tidak sama dengan ulama yang digantinya. Hanya saja betapapun semua itu merupakan kekurangan, langkah terbaik untuk menjadi penerusnya hanyalah dengan belajar ilmu pengetahuan, meniru semua teladannya, serta berusaha berperan menjadi lebih baik daripada peran ulama yang digantikannya, atau setidaknya setara dalam penyebaran ilmu dan keislaman sebagaimana yang dicontohkan ulama sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu, dan apa yang disampaikan yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga amal ibadah kita yang kita lakukan berdasarkan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.